Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita di Titanium Auto Body Repair. Kali ini kita kedatangan mobil Nova yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang. Nah, teman-teman yang penasaran pada mobil ini, kita akan bahas satu persatu kerusakannya dan berapa sih biaya dari pengerjaan mobil ini dengan kondisi seperti ini kembali seperti semula. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, dan jangan lupa kunjungi juga Instagram kita di Titanium Auto Body Repair. Oke, terima kasih, salam Titanium. Pak, kalau untuk mobil ini kira-kira kerusakannya apa aja ya Pak? Kita prosesnya untuk pembongkaran dulu, baru kita satu persatu dilihat mana yang harus diganti. Sekarang kita belum bisa memprediksi kerusakan yang pasti. Oh gitu. Jadi kita harus tahu pembongkaran dulu. Pembongkaran itu butuh waktu juga. Ya, harus lebih mendetail kita periksa. Nah ini Pak, ini kan kebetulan mobilnya nggak asuransi, ini umum. Pemiliknya meminta jika ada yang bisa diperbaiki, namun kalau yang nggak bisa kita ganti, gitu Pak. Ya memang gitu, kita dimaksimalkan mungkin seirit mungkin itu. Jadi kita tidak meminta harus ganti yang baru ya Pak ya? Betul, karena kita juga dari permintaan customer. Ya betul, itu. Gitu. Tapi yang penting kita harus ngecek satu persatu, kita mana yang vital harus diganti baru, mana yang harus bisa diganti second. Karena terutama itu dari bullet. Biasanya kalau bullet kita mintanya mesti ini yang baru, baik untuk posisi pemasangan gitu, tahu presisinya sasis, presisinya untuk body itu untuk bullet yang baru kita. Oh, gitu. Ukurannya. Iya betul. Ya. Kalau kadang pakai yang second terkadang tidak presisi juga ya Pak ya? Kita tidak berani. Ya. Nah seperti itu. Dari Mas Kidiri yang bongkar gimana? Ada kesulitan? Kesulitannya kalau terpatnya kalau nggak diganti ya ada kesulitan. Soalnya parah. Kalau masalah pembongkaran sendiri memang agak susah dikarenakan mobil ini kan bekas, kok nggak bekas lagi ya, mobil laka. Nah kalau mobil laka kan pasti susah sekali nyopot-nyopotnya, butuh waktu yang lumayan lama juga kan. Seperti ini kan tadinya agak susah, harus bukanya memaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa buka lagi bengkomnya. Mungkin bagian yang tidak diganti ya belum bisa kita prediksi juga. Coba kita bongkar semua baru kita prediksi. Ini udah sih. Bulu-bulu. Ini selain gara-gara jiwa. Selain jiwa. Ya. Bulu-bulu kondisor AC. Nah ini dia teman-teman, sudah dilepas semua pada bagian yang rusak. Untuk yang masih bisa diperbaiki ternyata kemungkinan besar harus diganti semua. Mungkin hanya filter aja yang aman kayaknya ya, filternya kayak aman, ini kayaknya juga aman. Untuk bagian lainnya minta ganti. Ini penampakan untuk pada bagian depannya, bulletnya sudah hancur ya,
tidak terbentuk dengan sempurna, ada belepotan peok-peok. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung pada SA nya. Mas, Ya, kira-kira apa saja Mas yang rusak di mobil ini? banyak banget sih Mas. Banyak banget. Oke, meliputi apa aja Mas? Dari bagian depan, bumper depan, terus kap mesin, bullhead, bimkom, chassis kanan kiri, terus fan radiator, fan belt juga putus, Panbelnya putus Mas? fan beltnya putus, Panbel putus. box filter, Box filter kanan kiri. itu sebenarnya nggak kenapa-napa Mas, tapi rusak ya? Dari fisik kalau dilihat gini enggak apa-apa. Ya, Kalau diteliti, kalau fisiknya nggak apa-apa sih. Oh ini ya. ini pecah, Ininya pecah. ini bolong, Oh, kemudian apa lagi Mas? terus afron kanan kiri juga kena. Apron depan kanan pecah. kiri. Nah, jadi banyak yang kena ya Mas ya. Banyak banget. Kemudian apa lagi Mas? Kita juga butuh isi freon. Apa, Mas? Isi freon juga butuh. Isi freon ya? Ya, untuk kedepannya pasti kita isi freon. Radiator, pipa selang, pipa AC-nya yang kecil juga kena bengkok, nekuk. Takutnya kalau dipakai lagi nanti bocor, malah dikomplain. Harus kita ganti ya Mas ya, dengan yang baru ya. Betul. Mungkin itu. Terus kemudian apa lagi? dari kaki-kaki juga ada, soalnya ban depan kirinya itu mundur ke belakang, Ban Tapi- depan sebelah kiri mundur ke belakang. tapi untuk kerusakannya belum ketahuan karena belum dibongkar. Oke, jadi perlu pembongkaran ya Mas ya. Betul. Oke. Terus pada bagian yang belakang sini belum diketahui ya Mas ya. Belum, tapi kalau dari luar sih kelihatan lambung kanan, Ya, lambung kanan. pintu belakang, pintu depan, molding, list plank dan cover list plank. Mungkin lambung kanannya ini dalamnya juga ikut kena. Nah Mas, untuk lambung kanan seperti ini apakah harus dikenteng atau diganti? Sebenarnya sih paling enak ganti ya. Emang ada yang jual Mas? Ada. Ada. Dulu kita juga pernah order lambung Fortuner, Pajero, ada semua. Ada semua. Kalau ngenteng ya lumayan lama prosesnya. Harus Oke. narik keluar dulu, nyetel posisinya. Harus lepas kaca juga ya Mas ya. Betul. Nah kemudian untuk pintunya kita ganti ya, Kita penggantian. gantian dengan yang baru atau copotan? Dengar-dengar sih kalau tidak salah part dari orangnya sendiri. Jadi kita nanti dapatnya part baru atau bekasnya kita belum tahu. Oh gitu. Jadi pemilik mobil ini mau beli sendiri gitu ya? Sama nanti kalau misalkan dapat part bekas kita juga harus nyetel ulang lagi Ya. posisinya. Juga- Antara pintu depan dan belakang sama lambung posisinya gimana kita setel semua. Diusahakan semaksimal mungkin biar jadinya nggak tampak seperti kecelakaan. Seperti mobil baru lagi Mas ya. Betul. Untuk perkiraan mesin tidak kenapa-napa ya Mas ya? Mungkin nggak apa-apa sih. Nggak ada pecah semacam hal lainnya ya? Nggak ada. Nah ini, kalau dilihat dari mobil ini pengerjaan yang paling sulit menurut Mas Eko sendiri apa? Chassis, Sasis. bullhead kanan, front kanan kiri sama lambung. Kalau itu memang jelas susah ya Mas ya? Chassis kan keras. Oh, ini sasisnya bengkong. Kalau untuk yang sebelah sana juga bengkong ya Mas? Sama-sama bengkong.
Ya mas, nah sasisnya kenapa nggak ganti? Proses penggantian chassis ada prosedurnya mas. Oh, ada prosedurnya. Jadi harus laporan ke kepolisian untuk nomor rangka dan lain-lain mas. Oh, berarti agak ribet juga ya? Agak ribet. Nanti kalau sudah prosedurnya sudah memenuhi, tinggal nunggu chassisnya datang. Itu juga butuh waktu lama. Tapi kalau untuk mobil Nova ini nomor rangkanya gimana mas? Nomor rangka Di sasisnya? Sasisnya. Nah, jadi perlu hati-hati juga ya mas ya, untuk masalah sasis ya? Nah itu. Terutama di kentengnya. Betul. Karena kan sasisnya juga ada nomor rangkanya. Kalau Toyota di mana? Di kanan sini Pak mas? Depan kiri bawah. Sini. Sini berarti mas? Nomornya? Nomornya. Oh, bagian situ. Hah? Coba. Oh, gak gitu. Nah, jadi ada nomor rangka situ, jadi perlu kehati-hatian juga untuk waktu pengembalian semulanya. Terus, udah cukup mas? Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Nah, jadi kesimpulannya banyak sekali yang diperbaiki dan juga pergantian. Oke, sekian dulu dari video kita. Kita ucapkan terima kasih telah menonton. Untuk estimasi biaya dari mobil ini kurang lebih 30 juta. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dari hasil mobil ini, jadi kita akan upload di part 2. Oke, terima kasih. Salam Titanium.